Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memakmurkan bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah. Kedua, salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita semua memperbanyak amal ibadah untuk bekal kita nanti di hari akhir. Di antara amal ibadah di bulan suci Ramadan ini yaitu membaca Al-Quran. Ada beberapa keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di antaranya yaitu pahalanya dilipat gandakan. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Itu adalah pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Apabila di bulan suci yang penuh berkah ini kita bisa membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, atau barangkali khatam 30 juz, kita bisa membayangkan berapa banyak pahala yang akan kita dapat. Selain pahala yang dilipat gandakan, orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hadis sahih riwayat Muslim. Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memuliakan. Jadi di sini dijelaskan kepada kita bahwa membaca Al-Quran itu
akan mendapat kemuliaan. Al-Quran itu adalah mukjizat yang besar dan pada hari kiamat nanti akan memberikan syafaat, akan mendoakan kepada orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang membacanya, orang-orang yang mempelajarinya dan mengamalkannya. Itu akan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga akan didoakan untuk dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ini adalah suatu kemuliaan yang besar atas orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Kemudian hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menyebutkan illa nazalat alaihim sakinatun, kecuali akan turun ketenangan atas mereka. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran selain nanti akan mendapat pertolongan di hari kiamat, juga akan mendapatkan ketenangan. Jadi hati kita itu akan merasa tenang. Kita membaca di rumah yang kita tempati juga akan berkah. Kita yang berada di dalamnya juga akan merasa tenang. Para malaikat juga akan membentangkan sayap ridho dengan perbuatan mereka dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan atas mereka, kasih sayang untuk mereka. Jadi kita kalau membaca Al-Quran, para malaikat akan mendoakan kita, akan meminta ampunkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu akan didoakan oleh para malaikat. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran maka bersama dengan malaikat yang sangat mulia dan sangat baik. Jadi orang-orang yang sudah mahir membaca Al-Quran itu nantinya akan bersama malaikat, para malaikat yang sangat baik yang akan mendoakan kita. Nah, bagaimana orang yang tidak mahir dalam membaca Al-Quran? Orang yang tidak mahir membaca Al-Quran, membaca Al-Qurannya itu terbata-bata, kesulitan dan merasakan berat dalam membaca, maka akan mendapatkan 2 pahala. 2 pahala yang didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran itu dibarengi dengan kesulitan, susah payah dalam membacanya, itu adalah suatu pahala. Karena dia mau membaca Al-Quran. Dan yang kedua, pahala yang didapat karena merasa sulitnya membaca Al-Quran, tetapi kita mau berusaha, ini juga akan dikasih pahala. Jadi Rasulullah SAW itu memberikan penghargaan kepada orang yang mau membaca Al-Quran walaupun merasa berat, merasa sulit ketika membaca Al-Quran. Itu.
Jadi yang belum bisa berusaha, dengan cara kita berusaha itu juga sudah dikasih penghargaan, yaitu berupa 2 pahala. Nggak ada alasan untuk saya tidak bisa membaca Al-Quran, saya belum bisa ini dan itu. Jadi akan mendapat pahala tersendiri dari orang-orang yang membaca Al-Quran, yaitu masih merasa kesulitan. Di antaranya itu ya, banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Selain pahalanya berlipat ganda, diangkat derajatnya oleh Allah, mendapat ketenangan, mendapat pertolongan di hari kiamat, dihadiri oleh para malaikat, juga ditempatkan di tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kultum pada siang hari ini. Semoga kita semua dapat memakmurkan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, dengan berbagai macam bentuk ibadah, di antara salah satunya yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Semoga kultum pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita semua diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita dengan baik, dengan khusyuk, sehingga kita mendapatkan pahala yang sesuai dengan harapan kita. Demikianlah kultum pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.